17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Puji syukur di sore hari ini kita diizinkan berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Ibu Tia Lestari, yang hari ini tentunya direncanakan oleh Allah kita berjumpa di sebelum hari bersejarah, yaitu 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Dalam sore yang diberkahi ini, saya ingin mendapatkan tambahan keberkahan dengan mengajak ibu-ibu semua dan saudara dimanapun berada untuk mari kita merenungi makna di balik angka yang sudah Allah takdirkan terjadi di bumi pertiwi Indonesia. Takdir Allah, hari ini saya diizinkan untuk bisa hadir di sini. Saya ngedadak berpikir materi apa yang bisa saya sampaikan yang bisa menambahkan perbekalan buat ibu-ibu semua untuk bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan di hari-hari ke depan. Indonesia lahir di tanggal berapa kemerdekaannya, Ibu? 17 Bulan apa? Agustus bulan keberapa? 8 Tahunnya tahun berapa? 5 Tahun yang lengkap tahun berapa? 1945. Singkatnya 1945. Saya akan berbicara, penting tidak pentingnya tergantung ibu berprasangka. Namun saya ingin merenungi dan juga mengajak ibu semua merenung bahwa para ulama Indonesia di zaman perjuangan, di zaman penjajahan, para ulama kita berjuang tentu tidak main-main. Mari kita renungi makna di balik kemenangan bangsa Indonesia. Ulama kita pastinya mempelajari pesan-pesan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam berjuang para ulama kita menggandeng Allah. Buktinya dari zaman dahulu kala warga Indonesia banyak yang semangat melaksanakan ibadah haji, padahal zaman dahulu ibadah hajinya itu ditempuh berbulan-bulan. Perbekalan harus disiapkan dengan maksimal karena keluarga yang ditinggalkan ditambah hari yang harus dijalani tentu membutuhkan perbekalan yang sangat banyak, sangat repot pastinya ibu, karena haji zaman sekarang saja yang begitu praktis menggunakan pesawat terbang, namun sangat merepotkan, belum walimahannya, belum prosesnya di bandara dan lain sebagainya. Itu membutuhkan semangat keimanan yang kuat. Nah, artinya penyebaran Islam di Indonesia itu sudah semarak dari zaman penjajahan. Tentunya orang tua kita yang dahulu kala berjuang, itu mereka berdoa memohon kepada Allah supaya anak cucunya tinggal di bumi pertiwi Indonesia ini dengan aman, tentram, damai, tanpa gangguan para penjajah. Mereka rela mati, mereka berjuang pagi, siang, sore, dan malam, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut, bahkan kematian itu jadi ancaman yang diidam-idamkan untuk menjadi syahid demi merdekanya bumi pertiwi. Allah kabulkan di tanggal 17. Ibu mohon renungi makna di balik angka 17. 17 itu jumlah rokaat di dalam sholat ada berapa? Subuh 2 ditambah duhur 4 jadi 6 ditambah 4 lagi asar jadi 10 ditambah 3 13 maghrib, betul? Lalu setelah maghrib ditambah isya 13 ditambah 4 17 kali ulama kita berdoa untuk kemerdekaan
Republik Indonesia dan Allah kabulkan di tanggal 17. Ditambah lagi surat Al-Quran, surat urutan yang ke-17 adalah surat apa? Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra, ya, Allah terangkan tentang kata barokna haulahu, kami berkahi di sekelilingnya. Artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daerah sekitarnya Allah berkahi dengan akhirnya terkuasai oleh perjuangannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Allah kabulkan bumi pertiwi Indonesia, Nusantara kita yang terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari banyak pulau, menjadi barokna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, menjadi satu nusa, satu bangsa. Dan ini tidak mungkin kebetulan, pasti direncanakan oleh Allah. Karena apa? Karena ada yang mengajukan proposal, yaitu para ulama yang berjuang di zaman penjajahan. Lalu bulannya, kita tilik dari bulannya, bulan Agustus bulan ke-8, surat ke-8 di dalam surat Al-Quran, urutan yang ke-8 adalah surat Al-Anfal. Artinya apa? Harta rampasan perang. Al-Anfal, bumi pertiwi Indonesia ini setelah diperjuangkan untuk terbebas dari penjajahan, akhirnya Nusantara ini yang terdiri dari banyak pulau menjadi harta rampasan perang kita. Artinya Indonesia menjadi pemenang dalam perjuangannya. Tentu ini hasil susah payah, dan Allah menentukan kalau perang ya harus menang. Kalau kita berada di pihak yang baik dan benar dan kita berperang, maka kita harus menguasainya. Ibu punya putra dan putri disekolahkan, mereka berperang, maka ilmu-ilmu yang diajari di sekolahan itu harus jadi harta rampasan perang. Artinya generasi muda Indonesia harus memiliki banyak harta rampasan perang biar menjadi generasi yang cerdas dan bisa membangun negeri ini yang telah berhasil menjadi harta rampasan perang para ulama zaman dahulu, para pejuang kita di zaman dahulu. Tahunnya sering kita singkat dengan kalimat 1945. 19, makna 19 tidak sembarangan. Dari kata satunya, satu itu adalah angka pertama, 9 adalah angka akhir. 1 dan 9 awal dan akhir. Mudah-mudahan ini adalah awal kesuksesan kita dan akhir dari perjuangan memerangi atau diperangi oleh negara lain. Mari kita jaga, kita harus setia pada bangsa Indonesia ini dan sedia dibutuhkan kapanpun untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Pun kita harus tetap setia, karena banyak apa? Kita diajari oleh lagu harus setia. Kenapa? Banyak orang pintar Indonesia yang tidak mau kembali ke Indonesia. Artinya mereka tidak setia. Dan kita harus bersedia untuk menjaga bangsa kita. 19 di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat ke-30 disebutkan angka 19 adalah jumlah malaikat penjaga neraka. Allah menyebutkan di kata awal dengan bismillah di Al-Fatihah. Jumlah huruf di dalam kalimat basmalah itu ada 19. Maka tentunya tidak kurang dari 19 jenderal yang Allah turunkan pasukan gaib dan memiliki ribuan tentara. Karena ada hikayah dari pejuang masa lalu bahwa dulu ulama melemparkan kedelai saja jadi tentara berbaju hijau. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kedekatan ulama kita dulu tidak main-main dengan Allah. Begitu dekat sampai beliau memiliki karomah kemuliaan, apapun yang diucap seolah-olah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu angka dari makna 19. Awal dan akhir pun ada 19 penjaga yang rasanya malaikat diturunkan ke bumi ini untuk mendampingi para pejuang-pejuang kita. Kita wajib bersyukur dengan menjaga harta rampasan perang Indonesia. 4
4 dan 5. 4 itu simbol sahabat Nabi ada 4. Nah, 4 melambangkan persahabatan. Persahabatan antar agama di Indonesia ini begitu kuat. Ada yang beragama Islam dan ada yang beragama non-Islam, namun di dalam perjuangan mereka sudah menyatukan persahabatan mereka, dan dengan persatuan dalam persahabatan itu diraihlah kemenangan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. 5 itu lambang kesejahteraan. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, keduanya sholat, ketiganya zakat, puasa, naik haji. Siapa yang sampai bisa naik haji, berangkat ke tanah suci, itu pasti perlambangan dari punya kemampuan dalam bentuk finansial, artinya sejahtera. Mudah-mudahan akhirnya seluruh warga Indonesia akan menjadi rakyat yang sejahtera, barokah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.